Selamat pagi, berjumpa kembali di channel kami. Pada kesempatan pagi ini saya sedang berada di Watu Congol, Muntilan Magelang, di rumah teman saya. Ini tadi malam saya nginap, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngevlog ya teman-teman. Kita akan ngevlog ke Pasar Muntilan. Walaupun sekarang bukan hari pasaran, kita akan jalan-jalan ke Pasar Muntilan. Yang Pasar Muntilan tersebut adalah pasar terbesar, Mas. Pasar terbesar Unggas di Jawa Tengah. Jadi nanti kita sama-sama melihat kondisi pasar di saat bukan pasaran. Karena di Pasar Muntilan Magelang itu pasarannya adalah Kliwon dan Pon. Nah, sebelum nanti kita berangkat, kita mau melakukan sarapan dulu. Kita nanti setelah sarapan langsung berangkat ke sana, mumpung masih pagi. Jadi mendengar hiruk pikuknya pagi pasar itu saya rindu, saya kangen. Setelah lama sekian saya juga tidak terjun ke pasar, karena dulu saya juga orang pasar. Saya dulu di tahun 2008 saya mulai terjun ke pasar tradisional, khususnya pasar Unggas. Nah, ini saya sudah mulai kangen bagaimana hiruk pikuk pasar, bagaimana tradisi tawar-menawar di pasar, bagaimana etika pasar itu dipakai, diaplikasikan oleh pedagang, sama-sama pedagang, dan kita nanti sama-sama mereview di Pasar Muntilan. Ya, sampai berjumpa nanti di Pasar Muntilan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di komplek Pasar Muntilan yang berada di Kabupaten Magelang, dan di sini kita mampir ke kiosnya Mas Koko Prabu, kios Pasar Muntilan, karena Mas Koko juga memiliki sebuah kios. Berapa petak, Mas? Satu petak ya. Di sini masuk ya teman-teman, untuk Pasar Muntilan itu masuk ke golongan pasar siang. Seperti kalau di Jogja itu pasar pasti. Pasar pasti itu juga golongannya masuk pasar siang, bukan masuknya pasar pagi. Kalau pasar pagi itu jam 5 udah banyak ada yang di pasar, namun kalau Pasar Muntilan dan pasar pasti itu golongannya masuk ke pasar siang. Jadi rame-ramenya itu antara jam 9 ke atas. Jadi ini ya teman-teman, ini adalah Pasar Muntilan yang pasarnya itu terbelah oleh sebuah aliran sungai di tengahnya. Yang di sana itu adalah pasar unggas-unggasan seperti bebek, mentok, ayam, kalkun. Nah, untuk yang sebelah sini, sebelah kanan saya itu, di sini adalah komplek yang diperuntukkan khusus pasar unggas, tentunya burung. Di sini kompleksnya untuk pasar burung dan toko pakan utamanya. Ini lebih condong ke penyediaan pakan hewan, dan di sini pun juga tersedia berbagai macam hewan. Nanti bisa sama-sama kita lihat hewannya apa, nanti biar teman-teman tahu kondisi Pasar Muntilan. Ini pasar tradisional, masih cukup dibilang pengunjungnya masih rame. Ini belum pada buka ya teman-teman, karena ini masih pagi, padahal sekarang sudah jam 8, dan mungkin nanti jam 9-an baru pada buka. Jadi ini ya teman-teman, ini yang sudah ada di waktu pagi ini, yang sudah ada adalah pasarnya. Yang sudah ada adalah orang-orang rombongan. Orang-orang rombongan itu dengan ciri-ciri berdagangnya membawa tempat ayam yang ditaruh di motor. Itu
sebutannya kalau di Jogja Jateng itu pedagang kerombongan. Dan di sini biasanya pedagang kerombongan itu hanya unggas-unggas untuk ke arah konsumsi seperti bebek, mentok, dan ayam kampung. Laris, Mbah? Laris. Alhamdulillah. Proses tawar-menawar di Pasar Muntilan. Baru proses. Laris, Mbah? Laris. Loh, udah kelarisan pagi-pagi. Di sini pasar khusus unggas ya teman-teman, banyak sekali. Ini udah ada pergerakan. Kalau untuk pasar unggas yang khususnya untuk arah-arah konsumsi sudah banyak yang buka. Di sini ini adalah kios untuk pemotongan rata-rata, pemotongan ayam di sini. Ayam broiler, ayam layer. Nah, nanti motongnya di sini. Ini kita lihat teman-teman, di sini juga ada ayam pelung. Bagi yang mencari ayam pelung, ini juga sepertinya ini spesialis ayam pelung. Tidak harus ke Cianjur. Ayam pelung ya Pak nggih? Loh, ayam pelung. Kalau mau cari di Pasar Muntilan sebelah belakang. Banyak milih, banyak pilihan. Nanti beda kokok, beda bulu. Nanti pasti ada beda harga. Jaminan biasanya di sini. Tidak semua barang yang dari pasar itu membawa penyakit, itu tidak, itu image buruk. Jadi apapun yang di pasar itu tidak semua barang yang di pasar itu membawa penyakit. Jadi harus tahu. Ini cemani, kalau ada yang membutuhkan cemani, ini juga ada di Pasar Muntilan. Kalau mau mencari, harganya cukup direlatif dibilang ringan kalau di sini. Pasar unggas, ini ada angsa, mentok, ayam kampung, ini dibuat arah ke konsumsi. Ini masih seperti dulu. Saya dulu terjun ke pasar tradisional ini tahun 2008, dan di Pasar Muntilan itu tidak ada perbedaan sedikit pun. Masih pasar klasik yang sangat indah menurut saya kalau dipandang, karena sudah jarang sekali kita temukan pasar-pasar model seperti ini yang klasik bangunannya, klasik penataannya, klasik orang-orangnya. Ini khusus kelinci dan marmut ada di pojok. Mbah, laris, Mbah? Laris. Pripun, Mbah, kabare harga kelinci? Alah, betul sini. Wis payu wis alhamdulillah ya, Mbah. Oke. Payu alhamdulillah, ora badhe akeh, ora masalah, Mbah. Payu ki wis seneng ya, Mbah. Nah niki alhamdulillah. Ini kalau ada yang mau cari kelinci ada di pojok. Saged. Saged nih. Ini tradisi kerukunan orang-orang pasar itu sangat menyenangkan. Ada yang butuh marmut, ada di Pasar Muntilan pojok. Ini kelinci. Yuk kita ke sana. Nyanding nopo, Mas? Ayam sama kelinci. Ayam sama kelinci masih. Rego ayam anu Mas, potong pripun? Jawa. Potong di rata-rata 35. Standar. Standar. Nah, standar. Mung kelinci ya Mas rada miduk ya. Nggih, kelinci rada menurun. Kelinci rada memblengi bahasane nggih kathah. Banyak yang produksi, permintaan agak mengurang. Banyak produksinya tapi permintaannya yang murah. Nah, yang rendah nggih. Nggih tutuk ya Mas, mugi-mugi laris. Amin. Ya, sebelum nanti masuk ke kios ayam hias, kita lihat-lihat pasar yang sudah buka dulu ya teman-teman. Ayam kampung. Ini ayam syarat, pelung, putih mulus. Khusus pelung ya Pak? Ini khusus pelung, kalau ada yang mau mencari di Pasar Muntilan. Spesialis pelung sepertinya ini. Baru model kasih makan. Sekejap ya Mas.
ada ayam layer juga. Afkir. Kalkun masuk ke pedaging. Seni tawar-menawar di pasar tradisional. Ya teman-teman, ini ada di bagian los kios-kios pakan burung dan kios khususnya kebanyakan rata-rata burung dan hewan-hewan lainnya. Namun kondisinya belum pada buka, sudah jam setengah 10 tapi memang kondisinya belum pada buka kios. Ini juga baru pada persiapan, baru beberapa yang buka. Ini memang belum semua buka, masih pada tutup. Nah, ini masih sepi padahal ini hari Minggu. Biasanya ini hari Minggu itu tidak mengenal hari pasaran, biasanya sudah pada buka. Ini koleksi yang didagangkan burung-burung. Entah burung apa, saya nggak tahu burung. Dan saya tahu ini ada burung jalak. Di sisi lain dari Pasar Unggas adalah warung-warung makannya atau warung untuk nongkrongnya. Nah, ini warung di Pasar Unggas itu melebihi nikmatnya makan di restoran. Nggih toh, Bu? Nggih mboten, Bu? Nah, jadi indahnya di pasar tradisional itu ketika sudah marung dan ngopi lho Mas jarene. Nggih to, Mbah? Restoran mahal ra ono cek-cek ya, Mbah. Restorane tutup. Di sini kan ingkung sak arepan sak kursi 40.000 yo ngalami mendingan ngene iki. Nah, tuh bilang Mbah ngonten niku. Memang saya mengakui warung-warung di pasar-pasar tradisional itu ya mungkin kalau orang nganu bisa dibilang kumuh, tapi nikmatnya tidak ada yang bisa mengalahkan di restoran. Karena memang seni indahnya di warung pasar itu memang seperti itu. Nanti kalau terlalu bersih malah tidak laku. Karena ini adalah karakternya warung klasik. Jadi jauh dari kemewahan tempat dan kemewahan ayam. Tapi untuk masalah kebersihan, untuk penyajian dan makanannya, kalau warung-warung tradisional bisa dijamin bersih. Saya tidak minum manis sudah 5 tahun. Loh, bakule we cantik-cantik. Makanya Mas Koko kerasan nih, kios nggak dipakai pun dikontrak nggak boleh. Oke Pak. Mbak, tambah tempe. Yes. Ikan. Wah, mainan sopo Jal? Ya usaha iki jan ngono, Mbak. Tapi aku gak tahu. Sopo? Bapak buka wadine kowe. Sopo? Urung. Ikan ki. Ikan. Usaha boleh, tapi jangan usaha mempermainkan wanita. Ane wanita ya sok mempermainkan wong lanang ya. Imbang ya, Mbak. Oke teman-teman, ternyata kita mau mereview dari teman-teman dagang ayam hias. Ada Pak Taman, itu ternyata sedang nggak enak badan dan tidak ke pasar. Dan Pak Tot juga sampai saat ini belum buka. Mbak Bardi juga belum buka. Mbak Bahtiar juga belum buka. Mungkin karena ini hari Minggu yang kebanyakan itu kalau di Muntilan, kalau bulan Mulut itu pasti kebanyakan kerja bakti. Jadi mungkin mereka tidak bisa meninggalkan sosial bermasyarakatnya. Jadi mohon maaf ketika kita belum bisa
mereview kios-kios dari ayam hias yang yang mau kita tuju tadi. Dan kita mungkin cukup di sini karena saya nanti jam 1 mau kirim ayam juga ke Serang, juga nanti tambahan lagi ke Tangerang, tapi belum juga pastinya karena barangnya juga belum ada di kandang, jadi saya harus mempersiapkan. Jadi mohon maaf sampai di sini dulu di Pasar Muntilan, dan sekarang kita berada di warung makan. Warung makan sama Mbak jenenge? Ono jenenge ra, Mbak? Cynthia. Nah, sekarang berada di warung makan Cynthia. Itu ada di komplek Pasar Muntilan, Pasar Burung khususnya di sebelah ini selatan kali sungai. Selatan sungai mepet. Jadi ketika teman-teman mau mampir di warung tradisional, warung kuliner, nanti masuk ke pintu gerbang Pasar Muntilan, ketemu sungai, jembatan, nanti ambil kiri terus. Di sini ada warung, cukup dibilang warungnya klasik, namun kebersihannya sangat diutamakan untuk penyajiannya. Mungkin teman-teman akan kangen dengan suasana warung-warung seperti ini. Jadi mohon ketika nanti teman-teman datang ke Pasar Muntilan, kalau mau marung, tempatnya enak, sejuk, pedagangnya ramah, apalagi cantik ya. Terutama warung itu yang jualan cantik dari situ. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Nah, terima kasih.